Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Sabtu 4 Juni 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda hari ini merenungkan tema tugas Anda dan saya, ikut Yesus dan jadi saksi sukacita Injil. Saudara dan saudariku seiman, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Yohanes bab 21 ayat 20 sampai 25. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku," Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, mengapa kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain? Apakah kita iri pada mereka yang lebih beruntung daripada kita sendiri? Mengapa Petrus begitu kepo dengan Yohanes? Dia mempertanyakan Yesus tentang masa depan Yohanes. Yesus di Injil sebelumnya kemarin, Yesus meramalkan bahwa Petrus akan menderita dan mati sebagai martir karena imannya akan Yesus. Sedangkan Yohanes, Yesus tampaknya mengatakan bahwa Yohanes akan berumur panjang. Ia akan hidup lebih lama dari rasul-rasul yang lain. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Petrus dan Yohanes sama-sama dipanggil sebagai murid Yesus. Masing-masing diberi tugas dan misi tertentu yang harus dipenuhi. Ketika Petrus mempertanyakan peran Yohanes, mempertanyakan tentang Yohanes, Yesus menjawab, "Itu bukan urusanmu, jangan kepo. Kamu ikutlah aku." Tugas yang diberikan kepada Petrus adalah untuk mengembalakan domba-domba. Kita ingat Injil kemarin ketika Yesus menanyakan kepada Petrus 3 kali apakah dia mengasihinya. Dan Yesus katakan, setiap kali Petrus katakan, "Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-dombaku." Itu tugas Petrus, mengembalakan domba-domba. Dan pada akhirnya kita tahu Petrus dia mati sebagai martir bagi Tuhan. Peran Yohanes berbeda.
Peran Yohanes, dia bersaksi tentang Tuhan lewat tulisannya. Dia memberikan kesaksian lewat kisah Injilnya tentang identitas Yesus sebagai anak Allah yang turun menjadi manusia dan menyelamatkan manusia dari dosa, dari setan, dari kematian. Yohanes hidup sampai usia lanjut dan dia menulis Injil sebagai kesaksiannya tentang Yesus yang bangkit itu. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yohanes dia mengakhiri Injilnya dengan komentar yang mencengangkan. Dia katakan dalam Injil yang kita dengar tadi, masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Bisa kita bayangkan, kuasa Yesus tak habis-habisnya, rahmatnya tak terbatas, kebijaksanaannya tidak terduga, kemenangannya tak terhitung, dan cintanya tak terpadamkan. Itulah sebenarnya yang mau dikatakan oleh Yohanes dengan perkataannya di atas. Kita tidak pernah bisa mengatakan cukup tentang kuasa, tentang keagungan, tentang kemuliaan yang hanya dimiliki oleh Yesus Kristus. Tugas kita adalah ikut Yesus dan jadi saksi sukacita Injil. Itu tugas kita. Tanpa perlu mempertanyakan banyak hal. Tugas kita ikut Yesus. Jadi seperti Dia. Jadi saksi sukacita Injilnya. Saudara dan saudariku yang terkasih, sanggupkah kita? Mampukah kita? Jelas mampu, kenapa tidak? Serahkan diri pada Tuhan. Jadi saksi-saksinya. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, semoga kekuatan cinta-Mu yang berapi-api, cinta-Mu yang semanis madu itu, terserap dalam hati kami, sehingga kami boleh bersaksi tentang Engkau dan kami menarik banyak orang kepadamu. Biarkan kami menjadi saksi-saksi-Mu, kuatkanlah kami agar kami siap mati demi cinta-Mu, demi cinta kepadamu. Seperti halnya Engkau mati di kayu salib demi cinta pada kami. Tolonglah kami, bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha karya dan rencana kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, jalanilah hari ini dengan senyummu.